Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kesendirian yang Kudus. Saudara, tidak bisa dipungkiri, ketika seseorang serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kerajaannya, terus berusaha berperkara dengan Tuhan melalui perenungan firman yang murni, maka ada saat-saat di mana ia akan mengalami kesendirian. Betul, saudara. Tetapi sebenarnya itu merupakan tanda atau petunjuk bahwa ia mulai dipisahkan dari dunia. Bisa jadi merasa makin tidak memiliki teman, walau tidak berbuat kesalahan, kejahatan, atau melakukan perbuatan dosa. Juga bukan karena telah menyakiti orang, bukan, saudara. Orang yang sendiri seperti itu masih bisa bergaul dengan teman-temannya. Masih banyak juga orang-orang di sekitarnya dan masih ada di tengah masyarakat. Tetapi yang saya maksud sendiri, karena merasa tidak banyak lagi orang yang sepikiran dan seperasaan dengan dia. Juga karena makin sulitnya menemukan orang yang sepaham dengan dia, yang memiliki prinsip hidup seperti dia. Itulah yang akan kita alami, saudara, ketika kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, seperti dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 34. Setiap hari, setiap saat, kita akan selalu disibukkan mencari kehendak Bapa yang harus kita kerjakan sebelum kita menutup mata. Sementara dunia selalu menawarkan kesenangan-kesenangan, dan kalau kita perhatikan yang dilakukan kebanyakan orang hanyalah mencari kesenangannya sendiri, menyelesaikan pekerjaannya sendiri, yang mana ujung-ujungnya adalah uang, kehormatan, pujian, dan sanjungan. Kita beda, saudara. Kita mencari kehendak Bapa yang harus kita tunaikan sebelum kita meninggal. Makanya kita merasa sendiri. Tapi itulah sejatinya kesendirian yang berkenan, kesendirian yang kudus, kesendirian yang harus kita miliki. Intinya, kita terus fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa membawa sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah yang Bapa kehendaki. Maka kita harus menjadi berkat. Artinya, bisa mengubah orang lain agar bisa menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Sehingga kesendirian yang kita rasakan justru akan membuat kita semakin kuat menghayati bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita harus bisa menghayati bahwa rumah kita sesungguhnya adalah di balik langit biru. Itulah rumah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Itu benar dan bukan fantasi. Maka kita harus mempercayai yang Tuhan Yesus katakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Saudara, kita harus benar-benar yakin akan hal itu, sehingga hati kita bisa kita pindahkan ke sana. Dan ketika kita merasa sendiri, itu karena tidak ada lagi kesenangan dunia yang kita ingini. Nah, justru kalau kita tidak pernah merasakan kesendirian yang seperti itu, pasti ada yang salah. Pasti kita masih memiliki banyak kesenangan-kesenangan yang mengikat kita, saudara. Kesendirian juga pertanda bahwa kita menghayati kemusafiran kita. Kita menghayati bahwa di bumi ini kita hanya menumpang, dan bahwa rumah Bapa yang kita idam-idamkan masih jauh, dan itu tidak jauh berbeda dengan orang yang merantau. Makanya tidak perlu bingung ketika kita sendiri, karena kita tidak menemukan banyak orang yang sepikiran dan seperasaan dengan kita, atau yang tidak memiliki prinsip hidup seperti kita. Karena apa? Karena kesendirian yang kita alami justru mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kesendirian kita terobati ketika bertemu Tuhan, dan kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita masih memiliki banyak kesenangan atau banyak keinginan yang memenuhi pikiran kita, maka tidak mungkin kita menemukan Tuhan. Jadi, hanya orang yang mau mengosongkan dirinya dari berbagai hasrat, keinginan, dan kesenangan yang akan merasa sendiri dan yang akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kehadirannya. Dan ketika hadirat Allah kita alami, percayalah, sukacita dan damai sejahtera Allah yang murni akan mengalir dalam kehidupan kita. Kesendirian yang kita alami justru membuat kita bisa menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Jadi saudara, ketika kita merasa sendiri, dalam arti sendiri yang kudus, yang berkenan, kita sejatinya sedang dibawa ke ujung perjalanan hidup yang benar, yaitu ada dalam hadiratnya. Dan itulah sejatinya perjuangan kita untuk selalu ada di hadiratnya. Dan itu bisa kita capai ketika kita berhenti dari segala kesibukan dan kesenangan dunia. Memang di luar sana ada orang yang merasa sendiri, tetapi bukan kesendirian yang benar, melainkan kesendirian dalam kebodohan. Merasa sendiri karena hidupnya gagal, tujuannya tidak tercapai. Kita beda, saudara. Yang kita alami adalah kesendirian yang membawa kita kepada hadirat Tuhan. Kesendirian yang kudus. Kita meninggalkan percintaan dunia, meninggalkan pergaulan yang tidak membuat rohani kita bertumbuh. Dan kesendirian kita justru mendorong kita semakin mencari hadirat Tuhan. Jadi, kesendirian seperti inilah yang harus kita cari dan kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.